المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والبريقين من ربيعان الناجمين المصطفى بين مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الذي ترجى ثباته لكل أمر من العالم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketupat di depan rumah. Emang beli ketupat di depan rumah, makannya anget-anget. Malam Jumat kita tetap istiqomah. Mudah-mudahan jamaah tetap semangat. Barusan ibu-ibu lewat mau ikut ngaji katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kue gemblong belinya di Kebayoran Lama, makannya malam-malam. Saya ngomong kagak lama-lama, di cuacanya emang udah malam. Udah malam belum nih? Belum malam gini. Masya Allah, ini ngaji baru mencelepuk ini namanya. Alhamdulillahilladzi amarna bi'tisam hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqilla summa kunta wa'bi sayyatan hasanatan buha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tentunya para jamaah yang amat teramat saya banggakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang malam hari ini hadir para guru, di antaranya Al-Mukarram Ustaz Asmunawi, Al-Mukarram Ustaz Rizki Barabi, Al-Mukarram Ustaz Yamin, Al-Mukarram Ustaz Ismail, Ustaz Mustafa, dan juga mudah-mudahan para asatidz semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Begitu juga para orang tua kita yang hadir malam hari ini, Bapak Ibrahim, Pak Jamal, Bapak Yakub, dan juga Bapak Musa dan yang lainnya, Isa, Musa terbalik, dan juga para jamaah yang lainnya yang tidak disebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada semuanya. Malam hari ini alhamdulillah saya duduk didampingi sebelah kanan saya Ustaz Yamin, sebelah kiri saya Bapak David, ini kayak cerdas cermat. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan diberikan kekuatan oleh untuk istiqomah di setiap malam Jumat. Jemaah yang teramat saya banggakan, syukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita masih bisa duduk bersama dalam rangkaian mensiarkan agama Allah, sekaligus kita bagian memuliakan di malam bulan Rajab ini. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang baru saja kita baca bersama Ustaz Rizki Barabi dalam rangkaian yaitu pembacaan Maulid Ulami disampaikan kepada baginda Nabi, sehingga kita semua jamaah yang hadir malam hari ini menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Apa? Yang semangatnya apa? Ini mentang-mentang udah mau penutupan kayaknya habis tenaganya nih. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa malam hari ini sudah masuk yang namanya tanggal 20 Rajab. Artinya sebentar lagi, apakah 10 hari, apakah 11 hari ke depan, Rajab akan meninggalkan kita semua. Lantas apa yang tentunya telah kita perbuat di bulan Rajab ini? Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemurnian. Bahkan baginda Nabi mengatakan Rajab syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah. Bahkan kita dianjurkan di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini kita banyak beristighfar kepada Allah. Bahkan alhamdulillah di setiap malam Rajab dalam rangkaian bulan Rajab ini kita banyak membaca surah Al-Ikhlas. Surah baca yang kita baca surah susah amat bilang baca kulhu, kemudian kita beristighfar, kita bersalawat kepada baginda Nabi. Ini dalam rangka apa? Kemuliaan yang Allah berikan kita di bulan Rajab. Bahkan malam hari ini di antara jamaah kita yang badannya sehat, yang duitnya banyak, yang masih muda umurnya, nggak nyampe kemari. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar, alasan dah Pak Ketua saya nggak datang, lagi ngapain? Lagi datang bulan, Masya Allah. Lagi datang bulan.
Alasan ketua saya nggak datang kenapa pangkat disulang. Ada kayak begitu? Banyak. Sesungguhnya dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah dalam rangka kemuliaan di bulan Rajab. Mari sesungguhnya dengan kesempatan beberapa hari yang masih ada, kita sama-sama memuliakan bulan Rajab, yang kemudian kita beristighfar kepada Allah. Kita baca surat Al-Ikhlas, kita baca surat Al-Baqarah, yang kemudian kita berselawat kepada Nabi. Mudah-mudahan itu semua Allah catat sebagai amal keibadah buat kita. Dicatat amal kebaikan yang nanti tentunya kita berharap ini semua buat modal kita ketika kita pulang kepada Allah. Udah David ketawa nggak beda tenang. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama di setiap malam Jumat ini, bahkan di malam Jumat, malam yang dimuliakan, ketika kita berdoa, bermunajat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, mudah-mudahan semuanya itu tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa kita yang selama ini kita nggak tahu berapa banyak dosa kita yang ada dalam diri kita, malam hari ini kita gugurkan dalam rangkaian kemuliaan di bulan Rajab. Kira-kira di antara jamaah yang malam hari ini hadir, catat kagak yang namanya dosa-dosanya? Catat apa enggak? Ada, jangan kata dicatat, kagak dicatat aja banyak. Bagaimana dicatat? Benar-benar. Betul. Tapi dengan kemuliaan istiqomah di setiap malam Jumat ini, mari sama-sama kita bangkitkan gelora gairah muda mudi dalam beribadah kepada Allah, semangat kita untuk meraih kebaikan Allah. Bahkan tadi udah kita baca dalam suatu ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ulaika humul muflihun. Dan ada di antara kamu sekalian segolongan untuk sama-sama menyuruh kepada orang untuk berbuat kebaikan, menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah daripada perbuatan yang munkar. Dan kita ingatkan, jamaah di malam Jumat, ayo sama-sama kita laksanakan istiqomah. Kira-kira ingetin apa ngajak? Ingetin apa ngajak? Ingetin juga, ngajak juga. Coba kalau seandainya di antara kita udah hantar fitnah aja dah. Tidak ada diingatkan di antara kita, sahabat kita, teman kita, tapi ketika kita ingatkan kemudian didengar, dia mengikuti. Alhamdulillah. Artinya apapun kegiatan kebaikan tersebut, ketika ada kawan kita, teman kita, sahabat kita, jamaah kita diajak kita kebaikan, ada di antara orang tersebut yang diajak, dia mengikuti kebaikan, maka jangan takut, pahalanya sama. Allah kasih ganjaran kepada-pahalanya sama. Makanya mari sama-sama, masih ada di bulan kesempatan di bulan Rajab ini, mari sama-sama kita meraih yang namanya kebaikan yang Allah berikan, bahkan dilipat gandakan. Dan yang besar Allah Rajab ini kenapa? Karena adalah kemuliaan bulannya Allah. Yang kemudian dengan kesempatan di Rajab ini, Allah sesungguhnya Allah hanya menulis kebaikan yang dilaksanakan seorang hambanya, bahkan dia tidak menulis yang namanya keburukan seorang hamba sebelum diberi kesempatan oleh Allah. Diberikan waktu berapa jam, diberikan waktu sehari, 2 hari. Ketika pada saat itu dia melakukan salah satu kesalahan, belum ditulis sama Allah. Tapi ketika batas itu sudah habis, maka ditulis. Tapi ketika dia niat salah satu kebaikan, malam hari ini saya akan duduk di majelis malam Jumat.
Malam ini saya akan duduk di majlis zikir nakit. Ketika dia niat, udah dicatat sama Allah, itu adalah salah satu kebaikan. Udah dicatat dia kagak datang, tapi udah ada bagian kebaikannya. Tetapi ketika dia niat perbuatan kebaikan keburukan, menyalahkan segala sesuatu aturan yang Allah tentukan, belum dicatat, dikasih waktu dulu. Kira-kira ini orang mau bertobat enggak? Mau minta ampun enggak atas kesalahannya? Ditunggu tuh sama Allah. Kenapa? Ini adalah salah satu kebunan yang ada di bulan Rajab. Bahkan ada salah satu kisah cerita seorang perempuan yang sudah lanjut usia yang namanya Ummi Salamah. Ummi Salamah termasuk orang yang ahli bersyukur kepada Allah. Ummi Salamah juga salah seorang yang dalam kehidupan kesehariannya ekonominya kuat. Dia punya perkebunan yang namanya perkebunan zaitun. Tahu nggak zaitun? Tahu nggak? Tahu di mana? Paling tahu minyak doang, minyak zaitun. Benar nggak? Ummi Salamah orang yang ahli ibadah, tetapi ketika datang yang namanya bulan Rajab, kesehariannya siang hari dia merapikan, dia melaksanakan salah satu pertaniannya yang namanya pohon zaitun yang buahnya bisa dijual kemudian menghasilkan minyak zaitun, tentunya dengan kehidupan ekonomi yang mampu. Tetapi datang yang namanya bulan Rajab, ditinggalkan itu semua, dikasih seseorang pembantunya untuk merawat yang namanya perkebunan zaitun itu. Dia meninggalkan itu semua dalam rangka apa? Ingin meraih kemuliaan di bulan Rajab. Dia hadir di Masjid Al-Aqsa di Palestina. Ketika di bulan Rajab dari tanggal 1 penuh sampai tanggal 30 dia istiqomah di Masjid Al-Aqsa. Kadang-kadang dia melaksanakan puasa, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah, dia beristighfar kepada Allah, dia berselawat kepada baginda Nabi dalam rangka ingin salah satu menjadi orang yang mendapat kemuliaan di bulan Rajab. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Ketika di bulan Rajab datang, maka Ummi Salamah mengganti pakaian kebesarannya. Pakaian yang keindahannya diganti dengan pakaian yang lusuh, dengan pakaian yang jelek. Akhirnya dia berangkat ke Masjid Al-Aqsa dengan dia membawa perbekalan beberapa butir kurma dan air Zam-Zam. Ketika dia ingin melaksanakan 2 bulan sebelum datang Rajab, dia bisa melaksanakan umroh. Artinya kurma yang dibawa dia beli pada saat waktu dia bisa umroh. Dia bawa air Zam-Zam semua dalam tujuan apa? Bekal ketika nanti dia istiqomah di Masjid Al-Aqsa. Bahkan itu Allah kasih luar biasa istimewa makanannya, walaupun di bawah hanya ala kadarnya, tapi nggak pernah habis. Kalau kita malam Jumat boro-boro bawa keripik aja juga sebentar habis. Benar nggak? Belum lagi tuh tahu, tapi bapak ya aku juga bawa kacang. Tahu apa? Jangan lupa bungkusin. Artinya dia bawa makanan tersebut tidak pernah habis dikasih kemuliaan. Kenapa? Ketika datang bulan Rajab, itu penduduk di Palestina semuanya memuliakan bulan Rajab. Dia saling menukar makanan. Ketika dia puasa bersama, puasa sunnah, dia menukar makanan sampai suatu saat makanan korma Ummi Salamah habis. Akhirnya ada orang yang datang dengan membeli korma yang sama. Korma juga dari kota Mekah yang sama semua. Akhirnya Ummi Salamah masih punya perbekalan untuk makan. Singkat cerita, akhirnya Ummi Salamah bisa istiqomah di Masjid Al-Aqsa. Tapi kemudian Allah berbicara lain. Rupanya Ummi Salamah
nggak sampai dia istiqomah 1 bulan penuh di bulan Rajab. Persis di pertengahan bulan Rajab, Umi Salamah sakit. Akhirnya dia dibawa pulang sama keluarganya, anak cucu mantu semuanya bawa pulang. Ketika dia bawa pulang ke rumahnya, itu anak semua menangis mendoakan agar Umi Salamah bisa sehat panjang umur. Kemudian apa? Umi Salamah tahu bahwa umurnya sebentar lagi. Akhirnya dia berpesan kepada anakku, hai anak-anakku, kalau sekiranya umurku sampai apa yang ditentukan oleh Allah, maka aku amanahkan kepadamu semua. Apa amanahnya? Kalau nanti umurku sampai, maka aku mohon kau kuburkan aku, kau makamkan aku dengan kain kafan, dengan pakaian yang lusuh yang aku pakai, yang aku kenakan. Apa kata anak? Baik ibu, nanti akan aku laksanakan. Kemudian apa dikatakan? Anaknya berpikir bagaimana tentang kematian. Apa kata ulama? Sesungguhnya dengan kematian yang begitu indah, kematian yang begitu nikmat, ketika aku nanti setelah aku wafat, maka dengan kematian ini aku bisa berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bukan itu saja, aku bisa bertemu dengan para sahabat dan para tabiin. Jangan kau berpikir dengan pikiranmu tentang bagaimana kematian, maka suatu saat, lambat atau cepat, kau pasti akan menyusulku. Umi Salamah berkata kepada ibunya. Akhirnya apa? Anaknya menangis semua. Tapi dia ingat bahwa nanti suatu saat ketika aku wafat, maka pakaikan kafanku dengan pakaian yang lusuh. Akhirnya ajalnya sampai, Ummu Salamah wafat. Begitu wafat Ummu Salamah termasuk orang yang dihormati oleh seluruh penduduk di Palestina, dan bahkan anak-anaknya itu bagian daripada orang-orang pejabat. Apakah itu gubernur, apakah itu bupati, apakah itu camat atau lurah, seluruhnya datang menengok jenazah Ummu Salamah. Pada saat itu anak-anaknya merasa malu. Malu dengan apa? Malu kalau seandainya Ummu Salamah wafat, dia dikubur, maka akan dikafankan dengan pakaian yang lusuh. Akhirnya diganti oleh anaknya dengan kafan yang lebih baru, yang lebih indah. Selesai semua, akhirnya didoakan oleh para ulama, maka dimakamkanlah Ummu Salamah. Ketika dimakamkan Ummu Salamah selesai sampai malam, anaknya tersebut yang sudah disampaikan amanahnya rupanya bermimpi. Ummu Salamah datang kepada dia. Apa kata Ummu Salamah? Hai anakku, kenapa engkau menyalahi janjimu? Kenapa engkau tidak melaksanakan amanahku? Sesungguhnya aku di sana, ketika aku berjumpa dengan Allah, dipanggil aku malu dengan pakaian yang begitu indah. Kenapa engkau tidak mengkafankan aku dengan pakaian yang lusuh? Akhirnya anaknya terbangun ketika besok paginya langsung dia ke makam ibunya. Dia izin dengan para pejabat, dia mengizinkan akan adakan acara menggali makam ibunya. Padahal di kota Palestina belum pernah ada kejadian makam digali. Kira-kira kalau di kita banyaknya makam digali? Banyak enggak? Ada enggak? Ada. Kalau pembunuhannya kurang ini, tidak punya kurang jelas digali. Makanya tapi jangan digali, biarin. Digali, makanya begitu digali, inilah kejadian salah satu ketika digali karena tanah tersebut masih lunak, karena kubur baru kemarin, tanah masih gampang, dengan begitu mudahnya digali kuburan tersebut. Akhirnya sampai kepada kayu pelepah buat penutup dari jenazah. Begitu dibuka ternyata jenazahnya enggak ada.
Anak-anaknya bingung menangis, kemana jenazah ibuku, kemana jasad jenazah ibuku yang aku baru kuburkan kemarin. Dibuang, dicari, masih dicari, dengan kuburan sekecil ibu diangkat semua, ternyata enggak ada. Ketika di dalam keadaan bingung tersebut, maka ada suara yang mengatakan, hai sesungguhnya siapa orang yang memuliakan bulanku di bulan Rajab ini, dengan dia memuliakan bulan Rajab, apakah dia kumpul di pengajian, apakah dia berselawat kepada baginda Nabi, apakah dia membaca surat Al-Ikhlas, apakah dia beristighfar, itu bagian memuliakan bulan Rajab. Maka orang tersebut di dalam kuburnya, aku tidak biarkan dia sendiri dalam alam kuburnya. Artinya jenazah tersebut diangkat oleh Allah di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Kita ambil dari ringkasan cerita ini, inilah kisah orang yang memuliakan kemuliaan di bulan Rajab. Mudah-mudahan dengan apa yang kita laksanakan istiqomah siang Jumatan ini, alhamdulillah tadi kita sudah berselawat kepada Nabi, kita sudah kirimkan surat Al-Fatihah, baca surah Yasin, zikir ta'lil tahmid. Mudah-mudahan ini semua menjadi rangkaian kemuliaan di bulan Rajab, sehingga kita berharap nanti kita semua dapat dimuliakan oleh Allah dengan rangkaian bulan Rajab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.